Fakta di balik tewasnya jurnalis Al Jazeera di Gaza. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini saya akan membahas tentang jurnalis Al Jazeera, jurnalis terkenal Anas Al-Sharif. Ia tewas karena terkena serangan dari pasukan pertahanan Israel IDF ketika sebuah tenda yang berada di dekat pintu masuk rumah sakit Al-Shifa. Ternyata Anas Al-Sharif berada di tenda tersebut. Bapak Ibu semua, kematian wartawan di medan konflik adalah sebuah duka cita. Wartawan seharusnya tidak tewas, terbunuh. Karena wartawan berada dalam posisi yang netral, memberitakan fakta dan realita, kebenaran dari kedua belah pihak. Namun, sayangnya, pasukan pertahanan Israel IDF pada bulan Oktober 2024 menemukan fakta dokumen yang disita dari Hamas di Gaza yang menunjukkan bahwa Anas Al-Sharif adalah kepala regu peluncur roket dan anggota kompi pasukan Nukbah di Jabaliyah Timur. Pasukan Nukbah bisa dibilang sebagai unit elit dari kelompok teroris Hamas. Artinya, profesi wartawan yang melekat pada diri Anas Al-Sharif hanya kedok belaka. Ia sesungguhnya adalah anggota Hamas. Bukti lain adalah pada 2017, 7 April, Al-Sharif mengalami cedera di mata dan di telinga kiri saat sedang menjalani pelatihan oleh Hamas. Tentu saja ini pelatihan bukan pelatihan jurnalistik, tapi pelatihan kemiliteran. Hamas menggaji Anas Al-Sharif setiap bulan sebanyak $200 Amerika. Dalam dokumen lain yang disita di Gaza oleh IDF, nama Anas Al-Sharif ini tercantum dalam direktori telepon Batalion Nukbah di Jabaliyah Timur. Bukti lain yang menguatkan Anas Al-Sharif ini adalah anggota dari kelompok teroris Hamas adalah nomor anggota. Nomor pribadinya adalah 305342. Mungkin Bapak Ibu minta Fakta Israel menyajikan bukti lain lagi. Baik, Fakta Israel menyajikan satu unggahan di Telegram pribadi Anas Al-Sharif. Pada 7 Oktober 2023, hari teror yang dilakukan oleh Hamas, Jihad Islam, dan organisasi teroris lainnya di Gaza yang merangsek masuk ke wilayah kibuts di Israel, menyerang anak-anak muda yang sedang festival musik Nova. Anas Al-Sharif menulis pada pukul 15:49. Ia menulis 9 jam sudah berlalu dan para pahlawan masih masuk ke negara itu, membunuh dan menawan. Allah, terpujilah, maha besarlah Engkau. Bapak Ibu, seorang jurnalis yang netral, seorang wartawan yang cinta damai, tidak mungkin akan mengunggah pernyataan seperti itu di akun pribadinya, menyatakan kegembiraan ketika terjadi serangan teror.
Artinya Bapak Ibu, Anas Al-Syarif ini bukan seorang jurnalis. Jurnalis tidak mungkin setuju pada kekerasan, kecuali ia jurnalis teror. Seorang wartawan sejati tidak mungkin mendukung kelompok teroris, karena teroris selalu menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan, dan sasarannya biasanya umumnya adalah warga sipil yang tidak bersalah. Fakta memang berbicara, pada 7 Oktober 2023 lebih dari 1.200 orang tewas dalam satu hari akibat serangan teror dari Gaza. 253 orang disandra. Sampai hari ini masih ada 48 orang ditawan di Gaza. 20 dalam keadaan hidup. Jadi Bapak Ibu semua, jika media massa di Indonesia mengatakan Israel membunuh wartawan Al Jazeera, pastikan ia betul-betul wartawan. Yang aneh, Al Jazeera pasti melindungi kedok dari Anas Al-Syarif. Kenapa? Karena Al Jazeera adalah media milik pemerintah Qatar. Qatar adalah negara yang melindungi Hamas. Lebih aneh lagi, ketika PBB atau orang-orang penting dunia lainnya yang spesifik berbicara tentang Anas Al-Syarif, ketika ia sudah semakin di ujung tanduk karena kedoknya ketahuan oleh Israel. Sepenting apa wartawan dari sekian banyak wartawan yang berada di daerah konflik sampai PBB atau organisasi dunia lainnya turun tangan berbicara soal seorang Anas Al-Syarif? Bisa jadi karena pesanan dari Hamas atau lewat Qatar. كما تشاهدون عامة الناس تسأل عن أنس الشريف مراسل قناة الجزيرة. عامة الشعب لا يريد قناة الجزيرة. ها هو أحد المواطنين يقول أن الصحافة قناة الجزيرة لقد دخلت المستشفى لعدم تغطية الحدث. Jadi Bapak Ibu, ini yang bisa fakta Israel sampaikan. Kita tidak mendukung terorisme. Karena apa? Damai hanya bisa tanpa teroris. Damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran. Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup. Salam damai dari Fakta Israel. Saya Monique Reikers. Saudara, terima kasih Anda sudah mendukung pelayanan edukasi Fakta Israel agar orang Indonesia terbebas dari kebencian terhadap Israel dan antisemitisme. Anda bisa memesan merchandise dari Fakta Israel dengan menghubungi WhatsApp pada nomor yang tertera.